Saudara-saudari, selamat berjumpa. Saat ini saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan adorasi sebagai saat kita saling mengasihi, sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Pada Injil Yohanes, Tuhan berkata, "Perintah baru kuberikan kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu." Bagaimana mungkin Tuhan Yesus berkata ini perintah baru, padahal kita sudah mendengarkan dalam perjanjian lama dan juga apa yang pernah dikutip oleh Tuhan ketika dikatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budimu, lalu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Dan sekarang Yesus mengatakan, hendaklah kita saling mengasihi, hendaklah kamu saling mengasihi. Tetapi ada yang baru. Kalau di perjanjian lama itu bunyinya kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, mengasihi sesama, mengasihi orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Jadi titik pangkalnya, seperti aku juga sangat mencintai diriku, begitu pula aku mestinya mencintai sesamaku. Tapi ini hukum lama. Yang baru itu berbeda. Yesus mengatakan, inilah perintah baru, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi barunya itu terletak pada bahwa kita mesti saling mengasihi, mungkin sama dengan hukum lama. Tetapi pada pangkal tolak, tetapi pada titik tolak yang berbeda. Pada perjanjian baru dikatakan Tuhan Yesus sama seperti aku, yaitu Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Jadi kita saling mengasihi satu sama lain. Itu karena Tuhan Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah alasannya. Bukan hanya Tuhan mengasihi kita, tapi yang harus kita lihat bagaimana Dia mengasihi kita. Bagaimana Dia mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita dan bagaimana Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dengan mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk kita. Tuhan Yesus berkata, pasti ingat saudara-saudari, teman-teman, ketika Dia mengatakan tiada kasih lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itu Yesus berbicara tentang dirinya sendiri yang kemudian menderita, sengsara, mati di salib, mengorbankan hidupnya untuk kehidupan kita. Maka adorasi bagi saya itu adalah saat kita mencecap, menerima Tuhan yang telah mengasihi kita dan bagaimana Dia mengasihi saya, mengasihi kita. Dia telah mengasihi kita dengan dirinya, bukan hanya dengan hartanya, bukan hanya dengan nasihatnya, tapi dirinya yang sampai dikorbankan di salib. Ekaristi itu mengenangkan korban salibnya, menghadirkan kembali dalam bentuk tanda, yaitu simbol real yang namanya sakramen Maha Kudus dalam bentuk hosti suci itu. Tapi sungguh-sungguh adalah Tuhan sendiri yang hadir. Dia bukan hanya hadir dengan dirinya, tapi bagaimana Dia mengorbankan dirinya, yaitu dengan wafat di salib, itu pun hadir dalam sakramen Maha Kudus yang kita sembah. Dengan titik pangkal bahwa Tuhan telah mati, telah wafat untuk saya, telah mengorbankan hidupnya untuk saya karena kasih-Nya, maka saya dipenuhi oleh kasih itu. Dan karena kasih Tuhan Yesus itu bersifat pengorbanan,
selalu bersifat keluar dari dirinya, bukan cinta diri, maka kita pun diundang berkat adorasi saat kita bersatu dengan kurban salib, bersatu dengan kasih Tuhan dan bagaimana Dia mengasihi kita itu, agar kita menjadi hidup dalam kasih-Nya yang kemudian kita limpahkan, kita wartakan, kita berikan kepada orang lain. Pertama, dengan adorasi saya mengasihi sesama saya. Pertama-tama saya mendoakan mereka, menghadirkan mereka di hadapan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memelihara mereka, merawat mereka, melindungi mereka. Saya menghadirkan sahabat-sahabat, orang-orang yang dikasih, yang kita kasih di depan Tuhan. Itu adalah bentuk kasih yang paling besar ketika kita menghadapkan sahabat-sahabat kita di hadapan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berkarya, melindungi, menyelamatkan, merawat, memelihara mereka. Dan yang kedua, kekuatan kasih yang kita timba dalam sakramen Maha Kudus melalui adorasi diharapkan kemudian kita wujudkan dalam kegiatan hidup sehari-hari. Ketika saya mengampuni sesama, ketika saya tersenyum kepada siapapun yang kita jumpai, kita pun juga senantiasa memberikan tumpangan pada mereka yang tidak punya tempat untuk menginap. Kita pun memberi makan untuk mereka yang kelaparan. Kita memberi perhatian pada mereka yang sakit. Kita kunjungi mereka, kita hibur mereka, kita kirimi buah atau bunga atau apa yang bisa menghibur mereka. Semua tindakan-tindakan kasih yang kita lakukan sehari-hari adalah ungkapan atau perwujudan kasih Tuhan yang telah kualami dan kini ingin kubagikan kepada mereka. Adorasi menjadi saat kita mencecap, memastikan kasih Tuhan itu sungguh kita alami, supaya pada saatnya kita benar-benar didorong, karena begitu berkobar-kobarnya Tuhan mengasihi aku, maka aku pun ingin mengasihi sesama saya. Marilah kita lanjutkan adorasi saat kita saling mengasihi, justru karena Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.